Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna khairan mimma yadununa wa la tu'ahhidna bima yaquluna waghfir lana ma la ya'lamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ucapan syukur alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari materi menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang soleh dan soleha, silahkan kalian simak materi ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan melalui pembelajaran jarak jauh ini kita tetap diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasarnya yaitu memahami Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14 dan hadis terkait tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian 4.4 menyajikan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat Luqman dan hadis terkait. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat Luqman, menyebutkan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru, serta menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana perilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru? Kemudian, penerapannya bagaimana? Perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Berperilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Makna perilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Maksudnya adalah baik secara biologis maupun secara non-biologis. Secara biologis berarti orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita secara lahir. Kemudian secara non-biologis adalah orang-orang yang membimbing, memberikan pengetahuan kepada kita sekalian. Dalam hal ini adalah guru. Perintah hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Yang pertama, surat Al-Isra ayat 23, kemudian surat Luqman ayat 14, hadis Tirmidzi tentang berbakti kepada orang tua, dan hadis riwayat Baihaqi tentang perilaku hormat kepada guru. Kewajiban berbakti kepada orang tua sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita, jika orang tua sampai dalam pengurusan kita, sampai lanjut usia, maka janganlah sekali-kali mengucapkan kata atau membentak keduanya. Selanjutnya, surat Luqman ayat
14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Kemudian selanjutnya, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Apa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjihad di jalan Allah." Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang merendahkan gurunya, akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. 1. Sempit rezekinya. 2. Hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sumber hadis riwayat Al-Baihaqi. Perhatikan gambar ini. Ini adalah bakti anak terhadap orang tuanya. Sungkem istilah Jawa. Sudahkah kalian melakukan hal ini? Kalau belum, silahkan lakukan dari sekarang. Perhatikan gambar ini. Ibu, aku menyayangimu sampai akhir hidupku, meski aku tahu aku selalu mengecewakanmu. Maafkan aku yang belum bisa membuatmu bahagia ketika kecil seperti itu. Nah, di sekolah, kita bersalaman dengan ibu, bapak guru. Gambar ini menunjukkan bagaimana seorang anak, kebalikan dari ini, asalnya bayi yang ditimbang kita oleh orang tua, sekarang kebalikannya, orang tua kita gendong. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Bagaimana? 1. Hormat dan taat kepada orang tua yang masih hidup. Minimal, apa yang harus kita lakukan, yaitu mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau sekembalinya dari rumah, itu mesti. Yang kedua, mendengarkan segala apa yang menjadi nasihatnya. Kemudian, tidak memotong pembicaraannya. Ketika berbicara, jangan pernah memotong. Cium tangannya. Kemudian, rawat kalau mereka sampai tua. Hormat dan taat kepada orang tua saat telah meninggal. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah melaksanakan wasiat dan menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Jika punya hutang, segera kita bereskan. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan kerabat atau teman dekatnya selagi masa hidupnya. Teruskan cita-cita luhurnya. Doakan dan mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita beramal baik, diniatkan untuk orang tua. Kemudian hormat dan taat kepada guru saat masih hidup. Nah, ini juga perhatian. Karena orang tua kedua setelah orang tua yang melahirkan kita, yaitu orang tua di sekolah, yaitu guru. Bagaimana? Hampir sama. Mengucapkan salam saat bertemu atau akan meninggalkannya. Mencium tangannya, jujur dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, atau meyakini kemampuan seorang guru,
meyakini kesempurnaan ilmu seorang guru. Walaupun muridnya menjadi seorang profesor sekalipun, ingat, guru adalah tetap guru. Maka lakukanlah, hormatilah. Jadi tidak ada, oh saya sudah profesor, kita gak usah hormat lagi, itu salah. Walaupun kita sudah jadi profesor, guru kita sudah tua renta misalnya, tapi masih hidup, maka wajib menghormatinya. Hormat dan taat kepada guru saat telah meninggal, doakan. Amalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya, satu, menjadi kunci masuk surga. Insya Allah, ketika kita sudah hormat dan taat kepada orang tua, kita akan masuk surga. Kedua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ridho dari orang tua Allah, karena ridho Allah, ridho orang tua. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Kemudian mendapat pahala berjuang di jalan Allah, sama dengan jihad fisabilillah. Dan terakhir, memberi ketenangan dalam hati dan jiwa. Insya Allah, kalau kita sudah berperilaku hormat dan kepada orang tua, hikmah ini akan kita peroleh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.